apel pagi dalam rangka syukuran 4 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dilanjutkan dengan operasi justisi dimulai. Penghormatan kepada Bapak Wali Kota Ambon. Pada Bapak Wali Kota Ambon. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Lapor. Apel pagi dalam rangka syukuran 4 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon serta operasi justisi Senin 24 Mei 2021. Siap. Lanjutkan. Sambutan Wakil Wali Kota Ambon, Bapak Syarif Hatta, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Ambon, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon, para staf ahli, para asisten dan pimpinan OPD, serta seluruh peserta apel TNI dan Polri yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk mengajak kita sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas izin dan perkenannya, alhamdulillah puji Tuhan, di pagi hari ini walaupun menjelang sampai dengan sesudah subuh tadi hujan deras, tetapi dengan rasa syukur yang tidak pernah berhenti dari kita semua, aparatur maupun seluruh warga masyarakat Kota Ambon, menjelang dan pada saat pelaksanaan apel ini hujan pun reda. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Wali dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 4 tahun sudah saya dengan Pak Wali memimpin kota ini. Berbagai prestasi telah kita raih. Semua keberhasilan ini sebagaimana telah diungkapkan berulang-ulang kali oleh Pak Wali, bahwa ini bukan karena hebatnya wali kota dan wakil wali kota, tetapi ini karena kerja keras, kerja bersama kita semua yang kemudian menorehkan prestasi yang begitu gemilang dengan 106 kurang lebih penghargaan yang kita terima selama 4 tahun terakhir ini. Bukan hanya itu, dalam sejarah kepemimpinan di pemerintah Kota Ambon ini, baru 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan penilaian dari BPK dengan wajar tanpa pengecualian, WTP. Pak Wali bilang bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat pemerintah Kota Ambon mendapatkan penilaian dari BPK dengan WTP selama 3 tahun berturut-turut. Sekali lagi, ini bukan karena hebatnya wali kota dan wakil wali kota, tetapi kerja keras, dedikasi dan loyalitas, keinginan dan kemauan daripada saudara-saudara sekalian untuk membangun dan
menjadikan kota Ambon ini setara dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Dan dari semangat kerja seperti itulah mengantarkan pemerintah kota ini di bawah kepemimpinan Pak Wali dengan saya meraih berbagai prestasi yang telah kita capai selama 4 tahun terakhir. Tidak ada kata yang patut saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini terkecuali rasa syukur yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih yang dalam dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada seluruh asisten, para staf ahli, seluruh pimpinan OPD, bahkan seluruh aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintah Kota Ambon yang telah begitu serius, loyal dan berdedikasi yang tinggi sehingga kita bisa mampu mengantarkan kota ini 4 tahun terakhir, melanjutkan 5 tahun kepemimpinan Pak Wali di periode sebelumnya dengan mencapai berbagai prestasi yang telah saya sampaikan tadi. Sekali lagi ucapan terima kasih yang dalam dari saya kepada saudara-saudara sekalian dengan harapan mari terus kita tingkatkan kerja bersama kita, kinerja kita, sehingga sisa 1 tahun terakhir ini kita bisa manfaatkan secara maksimal untuk menoreh prestasi-prestasi lagi yang akan kita raih besok sampai dengan akhir masa jabatan Pak Wali dengan saya. Saya selalu bilang, setiap prestasi yang kita raih, jangan kita merasa puas karena prestasi itu kita dapatkan. Sebab kalau kita puas dengan apa yang kita capai, maka kita akan berhenti di situ. Pak Wali bilang, ini adalah bonus dari kerja keras kita, tetapi dia bukan tujuan. Mari kita terus bekerja, tingkatkan semangat kerja kita, kerja bersama kita. Saya yakin sungguh di 1 tahun terakhir ini kita akan bisa mampu mengantarkan kota ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Kabea. Sambutan Wali Kota Ambon, Bapak Rizal Novena Tesi Sarjana Hukum, disilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kabea. Istirahat dulu. Untuk para istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati, saya kasihi Pak Syarif selaku Wali Kota Ambon, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita, serta dengan baik pengurus PKK maupun pengurus Dharma Wanita. Yang saya hormati para pejabat pemerintah kota, mulai dari staf ahli, asisten, para pimpinan OPD, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, saudara-saudara, para staf pemerintah kota yang menjaga pagi ini, teman-teman dari TNI Polri, teman-teman dari Duta Dunia, maupun teman-teman media baik cetak maupun elektronik yang juga meliput acara di pagi hari ini. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Wakil Wali Kota dalam sambutan awalnya, pagi ini saya juga mau memberikan rasa hormat kepada para pimpinan umat yang juga hadir
baik Ketua MUI, pimpinan klasis maupun dari Keuskupan Amboina yang memberikan kepangan dan dorongan serta doa atas seluruh penyelenggaraan kegiatan kita selama 4 tahun 2 hari oleh saya dan Pak Wakil, dan dalam kepemimpinan saya kurang lebih 9 tahun. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kata lain selain syukur, syukur, syukur. Itu kekuatan utama kita dalam menjalankan apapun juga yang kita laksanakan. Yang kedua, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita bersyukur karena 4 tahun perjalanan ini, saudara lihat kurang lebih 106 apresiasi dalam bentuk penghargaan award yang diberikan oleh berbagai pihak kepada pemerintah Kota Ambon. Kalau kita pakai indikator keberhasilan, itu salah satu indikator. Tapi juga ada indikator-indikator lain yang bisa kita menakar di mana tingkat keberhasilan sebuah leadership. Antara lain dengan tingkat kepuasan masyarakat, antara lain dengan partisipasi sosial masyarakat. Tetapi kalau indikator yang kita pakai dengan angka kuantitatif seperti yang dipublis oleh Kominfo, itu juga akan memberikan dampak yang baik, positif, ataupun juga ada yang orang akan melihat dari aspek negatifnya. Karena kecenderungan orang selalu melihat bukan pada hal-hal keberhasilan, tapi pada hal-hal yang masih kurang. Saudara, dari 10 kegiatan yang saudara laksanakan, 9 kegiatan itu luar biasa dampaknya untuk masyarakat. Tapi orang tidak pernah akan bilang bahwa luar biasa. Tapi kalau ada satu kegiatan yang dia betul-betul tidak perfect, itu yang akan menjadi sorotan lewat medsos dan sebagainya. Orang tidak pernah hitung 9 keberhasilan yang sudah dicapai yang dibuat oleh kita kepada sesama. Nah, ini kan bentuk daripada psikologi sosial yang sementara berkembang dan sangat disenangi dan digemari oleh masyarakat lewat medsos. Oleh karena itu pada waktu Kadis Kominfo menyampaikan kepada saya, Pak, ini rencana beliau yang kita mau sampaikan. Saya bilang silakan saja. Tetapi saya prepare karena serentak dengan itu orang pasti akan juga kritik. Betul, Pak Wali ini betul, luar biasa. Tapi Pak Wali ini masih kurang. Saya suka cita. Oleh karena itu saya bilang buat Kadis Kominfo, kasih naik supaya bisa kita lihat bagaimana itu umpan balik dari publik. Ini yang masih kurang yang harus kita benahi. Dan saya bilang oke, tapi ini yang masih kita benahi. Oleh karena saya bilang saudara, bersama-sama dengan saudara, ya, kita sudah mencapai begitu banyak hal untuk kota ini. Tapi ingat, masih banyak juga yang harus kita selesaikan. Kalau saudara yang saya jujur, saya kepingin jadi wali kota ini 20 tahun dalam satu periode RPJP, supaya semua mimpi itu bisa terwujud. Tapi karena aturan normatifnya bilang cuma 5 tahun maksimal 10 tahun, jadi kita lihat mana prioritas-prioritas yang ada. Saudara ingat ya,
kita pernah mengalami ini degradasi yang luar biasa. Satu ketika saya menerima penghargaan dari saya diminta untuk menjadi narasumber di Jakarta tentang bagaimana pengembangan daerah yang baru keluar dari konflik. Sedangkan Bupati Siak itu berbicara tentang bagaimana pengembangan daerah yang dimekarkan. Usia kita sama, 20 tahun. Siak mekar 20 tahun, kita mekar, kita bebas dari konflik 20 tahun. Saya lihat itu bupatinya presentasi, saudara-saudara, saya kagum betul. Ya, waktu giliran saya mulai berbicara, saya bilang, kalau kita pakai standar komparasi antara Siak dan Ambon, itu nggak bisa kita akan sanding dia secara bersama. Kenapa? Karena Siak itu membangun di atas sebuah platform fondasi yang memang sudah siap untuk dia build up, dia bangun. Sedangkan kita, saya bilang begitu. Saudara tahu, pertama tingkat pendapatan kita itu under zero, di bawah nol. Tingkat PDRB kita under zero, di bawah nol. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah under zero, di bawah nol. Tingkat partisipasi dan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah di bawah nol. Jadi kalau Siak dia mulai bangun itu, mulai dari titik dasar ke atas, kita enggak. Kita mesti konsolidasi dulu untuk kembali lagi berada pada posisi dasar, baru mulai kita membangun. Ya, baru mereka paham. Ya betul. Oleh karena itu, kalau sekarang saudara tahu itu kita bisa survive seperti ini, cuma dua. Pertama, kebaikan Tuhan. Yang kedua, kerja keras dari seluruh ASN pemerintah kota dan seluruh rakyat masyarakat kota Ambon. Yang lain tidak ada. Wali kota dan wakil wali kota itu hanya alat, hanya untuk memanage. Saya hanya kepala. Pewakil itu cuma leher. Saudara-saudara, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, bahkan ada yang jadi mulut. Banyak mulut juga yang bagus-bagus, tapi banyak mulut yang juga lancar. Tapi itu bagian daripada seluruh manajemen kepemimpinan yang ada. Jadi nggak ada satupun yang anggap hebat, enggak. Semua dalam kerjasama seperti termasuk media. Soalnya paling kalau tidak ada media, kalau media tidak kritik kita, mungkin kita tidak kontrol. Kok hilang kontrol? Tapi dengan peranan media seperti itu, lalu kita tetap berikhtiar, hati-hati dalam semangat normatif. Jadi semua itu mempunyai ketergantungan. Oleh karena itu, kalau sekarang ini saudara tahu kita bisa mencapai hal seperti ini, itu karena kerja sama dan kerja bersama-sama. Sehingga tadi yang Pak Wakil bilang terima kasih, ya saya harus menyampaikan terima kasih. Termasuk kepada tim penggerak PKK dan Dharma Wanita. Selain kepada TNI Polri dan sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, tadi saya agak kaget, saya lihat banyak sekali ini diapresiasi daripada sekolah-sekolah untuk ini. Enak sih enak. Tapi kalau orang yang melihat dengan kacamata sakit, tetapi akan mengkritisi dia. Ya. Nah oleh karena itu saudara, mari terus saya tekankan terus apa yang sudah capai ini hanya bonus. Ini bukan tujuan. Ya. Ini bukan tujuan. Saudara bayangkan dari 540 kota kabupaten, kita termasuk 17 kota yang punya prestasi pelaksanaan vaksinasi untuk lansia yang terbaik waktu itu. Kalau kita lengah, itu saya tidak tertinggal. Satu hal yang saya syukuri yang tidak pernah saya berhenti berdoa itu,
setahun lebih ini COVID jalan, tapi kita punya nakes, kita punya dokter, tidak ada satupun yang terkena. Kerja dengan hati. Saya pada waktu lihat ini, wow, ini dokter sekian meninggal, ini nakes sekian meninggal. Saya lihat ini Tuhan luar biasa baik untuk kita ya. Padahal kita berhadapan luar biasa dengan ini masyarakat. Nah, oleh karena itu saudara, mari setahun pengabdian yang berikut ini kita kerja tanpa kita pikirkan lagi apa yang harus kita. Yang kedua, saudara tahu Pak Gubernur itu lihat ke saya, bro, Gubernur Bangka Kota bro, ya, bro, tolong sampaikan kepada masyarakat untuk harus berikhtiar, ya, siaga, karena 2 hari terakhir sesuai dengan informasi dari BMKG bahwa cuaca ini akan betul-betul ekstrim. Nah, oleh karena itu saudara juga untuk hati-hati, terutama para lurah kalian sengaja menginformasikan kepada masyarakat ya, yang berada di bantaran sungai maupun di daerah-daerah longsor untuk lebih berikhtiar dan lebih waspada. Ya, waspada. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Pesan dari Pak Gubernur buat kita di Ambon. Yang ketiga, hari ini Dinas Perhubungan itu resmi akan memperlakukan tarif progresif untuk parkir. Ada 5 ruas jalan yang potensial dan strategis yang nanti akan mulai diberlakukan itu tarif parkir progresif dan harga parkir dinaikkan mulai hari ini ya. Tentu saudara, saya baca gini, ada yang keberatan, ada yang udah biasa ya. Tidak ada satu kebijakan pun yang saudara akan ambil itu dia bulat, nggak ada, selalu gontok. Kecuali kalau dalam semangat negara-negara autokrasi, nah itu boleh. Tapi di dalam negara demokrasi tetap semuanya lonjong. Oleh karena itu saya mau menghimbau jangan sampai kita menjadi troublemaker untuk kebijakan itu. Pada waktu petugas parkir itu dia nagih, jangan sampai justru kita yang melawan. Ya, jangan. Berikan contoh sehingga betul-betul berdampak kepada masyarakat. Ya, saya betul-betul bersuka cita untuk sekalian, betul-betul saya bahagia sekali karena kinerja saudara ini betul-betul luar biasa. Dari Jakarta saya telepon Pak Kepala Bapeda, saya bilang jangan menginfo keluar dengan angka kuantitatif seperti itu. Nanti orang tanya, lalu kita sulit untuk berargumentasi untuk itu. Siapkan seluruh pencapaian terhadap 7 program pokok yang telah kita sepakati. Nah, saudara lihat, kalau ukuran yang kita pakai untuk indeks pembangunan manusia, ya, kalau itu yang kita pakai, maka sampai dengan 2020 ini, saudara-saudara, ya, indeks pembangunan manusia Kota Ambon dia sudah mencapai 80,84. Itu dia masuk pada ranking ke-7 secara nasional. Ya, itu bingung di orang. 80,84 itu ranking ke-7 secara nasional dari 514 kota kabupaten dan 34 provinsi. Itu luar biasa. Nah, indeks pembangunan manusia itu antara lain didapat dari 4 indikator utama: pendidikan, kesehatan, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian pendapatan, ya, dan satu lagi saya lupa itu. Nah, saudara lihat ya, dari program utama untuk Ambon Cerdas, angka melek huruf yang
terakhir di Kota Ambon dari 2017 sampai dengan 2020, tahun kemarin itu kita mendapat 99,98%. Artinya hampir tidak lagi ada orang yang buta huruf. Tapi dampak daripada pandemi ini dia agak sedikit turun, mengalami fluktuatif, yaitu 88,83%. Ya. Kemudian untuk angka partisipasi kasar maupun partisipasi murni untuk SD SMP itu cukup signifikan. Lalu kemudian untuk kegiatan rata-rata lama sekolah tahun 2016 itu kita sudah 12 tahun, artinya hampir seluruh penduduk Kota Ambon itu lulus SMA. Cuma 2019-2020 karena dampak daripada siklon, lalu kita itu hanya dapat 9 tahun. Jadi hampir seluruh penduduk kota itu, anak-anak itu lulusan SMP. Tapi 2015 sebelum COVID itu dia sudah sampai SMA. Ya. Kemudian tingkat kelulusan, itu nggak usah tanya lagi. Ya. Kalau anak kita lebih dari 100%, itu akan beda. 100%. Ya. Yang berikut, penerima kartu pintar, ya, di SD itu 1000, kemudian di SMP itu 752. Nah ini yang menarik, usia harapan hidup, ya, dia sudah mencapai 70 tahun 25 hari. Saudara bayangkan itu angka usia harapan hidup di Kota Ambon sudah 70,25, ya 70 tahun 25 hari gitu. Oleh karena itu kalau saudara sudah pensiun dan nggak akan Ambon, pada tidak 70 tahun. Saya bilang kalau mau supaya umur panjang, datang ke Ambon saja. Rata-rata kan 70 tahun itu sudah bayangkan. Ya, itu modal tuh. Tapi kalau saudara stres, ya bisa sebentar ke 70. Ya. Kemudian gizi buruk juga mengalami penurunan yang signifikan. 2018 yang tertinggi 17, 2020 ini cuma 3. Ya. Kemudian stunting ini yang perlu mendapat perhatian kita karena kita masih relatif tinggi 14%. 14%. Ini dia berkaitan dengan kesehatan dan gizi dan sebagainya. Angka kematian ibu yang melahirkan bayi dan balita itu juga signifikan sekali. 2017 itu 12/1000. Nah sekarang 2020 ini cuma 3/1000. Itu kemajuan-kemajuan yang kita capai saudara ya, lewat dinas kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk angka kemiskinan ini dia memang sedikit naik dari dia turun dari 457 menjadi 451. 4,51. Pengangguran yang saya maksudkan dia sedikit naik karena dampak daripada siklon ini. Tahun 2019 itu 12,34. Nah 2020 ini 12,84. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita 2019 itu dia mencapai 5,78. 2018 itu 6,21. Saudara bayangkan. Jadi rata-rata pertumbuhan ekonomi kita per tahun itu 6. Kecuali tahun 2020 dia turun tapi masih plus. Tidak negatif. 1,95. Ini terjunnya masuk turun. Ya karena situasi kondisi ini. Ya, kalau saudara ikuti betul penjelasan Pak Presiden, diharapkan 2021 ini dia betul-betul akan kembali lagi naik. Ya, begitu. Inflasi Kota Ambon dapat terkendali secara baik 0,06. Ya. Nah, kemudian pendapatan per kapita kita itu 2019 dia sempat mencapai
21.720.000 per bulan, ya per tahun, sorry. Tapi 2020 ini sedikit mengalami penurunan 20.570.000. Ya. Itu yang menghasilkan indeks pembangunan manusia kita mencapai 80,84%. Sorry, ya 80,84. Ya. Yang masih memprihatinkan kita antara lain soal kunjungan wisata. Itu belum terlalu signifikan. Untuk turis asing dia 1016, untuk bisnis itu 11.000 sekian. Dia cukup masih jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, saya rasa itu beberapa hal yang saya mau jelaskan buat saudara tentang bagaimana tingkat pertanian perikanan itu mengalami dampak yang signifikan sekali buat kita bersama ya. Oke. Nah ini yang saudara lihat kenapa sampai macet ya? Kenapa sampai macet? Karena tingkat pengujian kendaraan itu dari tahun ke tahun dia meningkat betul. 2017 3.000 unit, tahun 2018 4.000 unit, tahun 2019 4.500 unit, tahun 2020 5.000 unit. Pertambahan kendaraan secara kuantitatif itu memberikan indikasi yang kuat tentang kemampuan daya beli daripada masyarakat. Ya. Oh ada di sana sini agak kurang-kurang, oke, saya paham itulah, saudara ya. Nanti kita bekerja secara bersama-sama. Oke. Nah saya rasa itu yang saya mau sampaikan. Kalau saudara mau supaya data ini saudara dapat, nanti kita kirim via dinas-dinas supaya itu menjadi pegangan ya buat kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak atas seluruh kerja keras kita sehingga kita bisa melewati tahun-tahun ini. Tetap kita akan semangat saudara ya, walaupun ini tinggal setahun, tinggal 358 hari ya, saya dan Pak Wakil bersama-sama. Tapi saya mau bilang buat saudara ya, kunci keberhasilan ini hanya karena kerukunan. Ya, dalam perspektif iman saya begitu yakin dalam perspektif iman saya katakan begini: kalau orang itu rukun, Tuhan akan perintahkan itu berkat turun kepada keluarga. Jadi kalau misalnya ini mendapat prestasi seperti ini, ya karena kerukunan yang begitu mesra antara saya dan Pak Wakil dalam jalan ini. Dalam semua hal. Kemarin di Labuan Batu itu banyak orang lihat saya Pak Wakil, mereka bilang itu mana berdua betul mesra betul. Kita bilang mesra, tapi ini bukan homo kita. Saudara tahu nggak? Ya. Nah, jangan yang bawa mau kolom gitu itu. Kementerian Dalam Negeri itu memberikan apresiasi, bahkan dalam banyak kesempatan oleh Pak Cahyo itu disebutkan belajar dari harmonisasi wali kota dan wakil wali kota Ambon dalam membangun kota. Sama sekali. Dan ini yang berdampak kepada masyarakat. Ya. Nah, saudara kan rasakan sendiri yang sudah berkeluarga. Kalau saudara ribut dengan bayi tua, suasana bagaimana di rumah? Kalau dalam konteks pemerintahan lalu wali kota itu kepala rumah tangga, wakil itu ibu rumah tangga. Kalau misalnya ya wali kota dan wakil wali kota selaku kepala pemerintahan dan wakil pemerintahan itu beribut,
Saudara bayangkan tuh anak-anak itu boleh. Jelas-jelasnya akan racun menurut dia punya keinginan. Ya. Syukur-syukur kalau yang dibawa ke wali kota itu sajian makanan yang enak. Ya. Tapi kalau misalnya dibawa itu sajian makanan kelihatannya enak, padahal yang nggak enak, nah itu yang nggak benar. Demikian dulu kepada pewakil. Oleh karena itu, saudara, perhatikan betul kebersamaan, kerukunan, karena apapun yang kita kerjain jangan bermuara kepada masyarakat. Terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan OPD, seluruh staf eselon 3, 4. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang saudara rasa tidak enak, ya saya mewakili tentunya minta maaf karena kita tidak bisa memberikan kesenangan kepada semua orang. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak juga kepada TNI Polri yang membantu kita. Terima kasih juga kepada ibu-ibu tim penggerak PKK maupun Dharma Wanita. Jangan saudara anggap enteng ini PKK dan Dharma Wanita. Ini bagaikan kembang-kembang mawar ya, yang betul-betul ada di tengah-tengah kita. Saudara bayangkan kalau ini kembang-kembang tidak ada, yang ada cuma tuer-tuer. Kali ini kecil tidak ribut satu dengan lain kan. Jadi terima kasih banyak buat ini PKK maupun Dharma Wanita yang support kita selama ini. Nah, saya rasa itu saja. Hati-hati dengan perkembangan COVID. Saya amati per hari itu tingkat kenaikan itu kecil. Tapi hari ini 52, 2 hari 54, berikut 57. Sampai dengan terakhir ini sudah 59 ya, yang terkonfirmasi dan dalam pengenalan kita. Oleh hati-hati. Terima kasih kepada tim justisi ya, terima kasih juga kepada media yang sudah memberikan support, terutama kritik-kritik yang konstruktif. Sekali-sekali juga destruktif nggak apa-apa. Saya rasa itu saja. Tuhan berkati kita. Pak Sekot dan 5 kepala dinas itu nggak bisa karena jam yang sama harus ada di Sisbal untuk kegiatan evaluasi pelayanan publik dengan ombudsman. Ya, nah, saya rasa itu yang saya mau sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas seluruh kerjasama dan supporting kita kali ini. Kali ini saya bicara agak banyak karena memang ini 4 tahun punya waktu, ya. Biasanya kan pendek-pendek saja. Cuma kali ini agak panjang karena 4 tahun berwaktu. Tuhan berkati kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Syadu. Tabea. Mensyukuri 4 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Ambon, kita akan ada dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh rohaniwan.